Oke, tentunya semangat dan belajarnya. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Oke, diikuti terus videonya. Anak-anak ibu yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki kondisi geografis yang beragam. Masih ingat ke anak-anak ada berapa negara ASEAN? Ya, benar, ada 10 negara apa aja? Ada Indonesia, yang kedua Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan yang terakhir adalah Kamboja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kita mulai dari Indonesia ya, Nak. Nah, Indonesia memiliki dataran rendah yang sangat luas, yang bisa dan sangat cocok digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, yang bisa menghasilkan padi, sayur, dan karet. Hutan Indonesia juga bisa menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel. Ada juga getah yang dihasilkan oleh pohon karet. Kemudian perairan dapat dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai Indonesia yang sangat banyak bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Bukan hanya itu loh anak-anak, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam, misalnya tambang batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sekarang kita masuk ke negara Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang sangat luas. Nah, hasil hutannya di Malaysia seperti kayu. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan karet yang sangat luas. Dan hal inilah yang membuat Malaysia menjadi salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Wah, hebat sekali ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke negara yang ketiga, yaitu Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian di Singapura dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Nah, sekarang kita masuk ke negara keempat ya, yaitu Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar di Thailand adalah padi. Bahkan negara Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, negara Thailand juga memiliki hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan. Dan ini bisa kita jumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong yang ada di Thailand dimanfaatkan penduduk untuk penangkapan ikan. Nah, sekarang kita masuk ke negara yang kelima ya, negara Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya ada jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Dan hasil perkebunannya ada karet, kelapa, dan kayu sebagai hasil hutan. Dan ini juga sebagai komoditas ekspor di negara Filipina. Sekarang kita masuk negara keenam, Laos. Dataran rendah Vientiane
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan di Laos ada di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Sekarang kita masuk ke negara yang ketujuh, Brunei Darussalam. Sebagian besar benteng alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbangkan 40% pendapatan negara di Brunei Darussalam. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah di Brunei Darussalam dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Kita masuk ke negara yang ke-8, yaitu Myanmar. Di negara Myanmar ada lembah Sungai Sitang yang menghasilkan tembakau. Plato San menghasilkan teh. Pantai Arakan Yoma menghasilkan sayuran, dan wilayah Tanah Serim sebagai pertambangan yang menghasilkan timah. Kita masuk ke negara yang ke-9, yaitu Vietnam. Kota Ho Chi Minh sebagai pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan ada tekstil. Kemudian, dataran rendah di Vietnam dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hasil pertaniannya ada sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hasil utama di Vietnam ada kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Nah, sekarang negara yang terakhir adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap sebagai penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara loh. Daerah di sekitar Danau Tonle Sap ini sangat subur sehingga bisa dimanfaatkan penduduk lahan pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Sekarang kita beralih untuk merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya dulu. Tujuannya supaya patung yang kita buat itu menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada 3 tahap dalam membuat rancangan patung. Yaitu yang pertama, membuat sketsa. Sketsa ini adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana yang menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Kenapa menggunakan pensil? Supaya mudah dihapus apabila tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ada memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak seperti tanah liat, lilin, sabun, plastisin, atau juga ada bahan keras, misalnya kayu, batu, dan marmer. Masih banyak lagi ya. Nah, sekarang carilah bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkunganmu. Kemudian yang ketiga, ada memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatannya menyesuaikan bahan yang ada. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Sedangkan pengolahan untuk bahan keras bisa menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Baiklah anak-anak ibu yang hebat yang ada di rumah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan kalian bisa mengerti dan berguna untuk kalian. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Semangat belajar dan Tuhan memberkati.